Oke guys, setelah gua rest selama 3 jam di kota Cirebon, saatnya melanjutkan perjalanan kembali menuju Purbalingga terlebih dahulu. Nah ini gua jam 2-an ya, berangkat lagi menuju Purbalingga lalu ke Dieng. Nah ini kondisi di Jalan Pantura Gebang, Kabupaten Cirebon, sebelah timur ya. Nah itu di depan kita lihat ada bapak-bapak bawa 2 anaknya ya, pakai motor Versa itu. Saat ini kita melintas di jembatan perbatasan antara Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Nah, otomatis kita sudah masuk wilayah Kabupaten Brebes ya. Nah, ini suasana di Jalan Pantura Brebes yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di sebelah barat. Oke, nah kita ini memasuki alun-alun kota Brebes. Nah nanti gua setelah alun-alun nanti lewat jalan kecil ya, belok kanan ya. Jadi nanti setelah stasiun Brebes nyebrang perlintasan kereta, melewati jalur Jatibarang menuju Selawi ya. Nah ini sebelah kanan ada alun-alun Brebesnya nih, dengan tugunya telur asin ya. Cuman oh iya dia telur asin enak. Gak kelihatan ya. Nah ini pusat kota Brebesnya ya. Brebes itu termasuk luas kabupatennya, tapi kotanya terletak di Panturanya ya. Oke, setelah lampu merah ini kita belok kanan ya. Nah ini kita ikuti jalur ini, nanti tembusnya ke stasiun Brebes. Oke, kita belok kanan guys ya. Nah ini di sini kita ambil kiri di pintu kereta. Oke, nah ini ikuti jalan ini terus sampai nanti ketemu lampu merah pabrik gula Jatibarang ya. Oke, saat ini gue sudah berada di daerah Kota Selawi, Kabupaten Tegal ya. Nah, ini di sini habis turun hujan ya guys ya. Jadi kondisinya jalanan basah dan gue juga udah pakai jas hujan nih karena tadi di daerah perbatasan Kabupaten Brebes dan Selawi Tegal ini terpantau cuacanya hujan ya guys ya. Oke, kita mulai melakukan penanjakan ya. Ini start awal penanjakan menuju jalur Jatinegara Kabupaten Tegal. Di sini gue nggak mau banyak ngeliput atau ngevideoin, padahal jalurnya ini bagus dan eksotis ya. Karena gue sebelumnya udah pernah mengonten di sini guys ya. Nah ini kontennya nih. Nah kalau mau lihat full jalur ini bisa nonton video ini guys ya. Nah ini kondisi juga hujan ya, turun gerimis di sini nih. Jadi kondisi jalan juga agak-agak licin ya guys ya. Jadi kita harus berhati-hati guys. Nah jam 16.45an kita sudah berada di daerah Pasar Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang ya guys ya. Untuk menuju ke Purbalingga ini masih memakan waktu 1 jam 30 menitan ya guys ya. Nah ini di depan juga kayaknya awannya gelap banget ya guys ya. Kalau di sini sih masih kering nih. Oke guys, nah just info ya. Ini sekedar info. Kalau di depan ini ada 2 pohon besar ya. Ini pohon beringin sepertinya ya. Nah ini nih kanan kiri pohon besar. Itu sebagai tugu masuk daerah Randu Dongkal dari arah Belik ya guys ya. Tapi kita dari arah sebaliknya guys ya, dari Randu Dongkal menuju Belik. Nah, di sini juga terpantau cuacanya gerimis tipis. Jalanan aspalnya pun berasa banyak tambelan ya guys ya. Jadi kita hati-hati guys ya kalau kena lubang ya. Oke guys, saat ini gue masih berada di Jalan Raya Randu Dongkal Belik. Nah, ini tepatnya dekat tanjakan Cilukba ya. Di
Di sini kondisi hujan ya. Dari tadi juga banyak petir. Nah, ini tanjakan ya. Cuman tanjakannya masih gak terlalu tinggi. Oke guys, nah kita salip dulu guys mobil di depan ini. Aduh, ini cuacanya lumayan ya guys ya. Makin sini makin deres ya. Waduh, kena cipratan guys. Berkabut guys. Gue sampai nyalain lampu jauh sama hajar ini. Dari jalur Randu Dongkal Belik ke arah Bobot Sari ini ya. Ini turunan panjang ya. Pastikan pengeremannya oke. Oke guys, nah ini kita ketemu turunan panjang nih. Turunan Karangreja. Nah di sini juga rawan blong ya. Sampai ada peringatannya tuh, hati-hati daerah rawan kecelakaan. Nyawa nggak ada serepnya. Oh, ada jalur darurat 1 kilo lagi. Cuman ya menurut gua nggak ekstrim banget turunannya ya. Kayaknya kalau turunan kayaknya masih ekstriman turunan Gunung Lio ya. Kalau dari arah Salem. Tapi kalau si Karim gua belum tahu nih. Soalnya ada yang bilang address lemot itu nggak masalah, yang penting ngeremnya bagus. Ya menurut gua malah gua lebih suka address yang nanjaknya enak daripada urusan ngerem. Ya walaupun rem juga penting sih, tapi ya nanjak juga utama lah. Malu-maluin kan kalau nanjak nggak kuat ya. Turunan tajam, hati-hati. Jalur perhentian darurat 300 meter. Ada jalur penyelamat guys. Ini Avanza depan nih. Xenia depan ugal-ugalan banget ya. Plat Jakarta Timur. Plat Jakarta Timur ke kampung. Bawahnya ada serantal seruntul. Nah ini di kiri ada jalur penyelamat guys ya. Di sini rawan, sering banget yang lihat truk pada blong remnya. Rawan di sini mah. Masih ketemu turunan panjang guys. Oke, di sini akhir turunan ya guys. Ya walaupun masih ada turunan-turunan lain lagi sih, tapi setidaknya gak curam lah. Oke guys. Nah ini udah masuk daerah Bobot Sari. Kering ya guys ya. Tadi di Randu Dongkal. Serem itu hujannya. Petirnya aja berasa di samping tadi. Seketika langsung inget-inget dosa. Nah sampai sini kering ya. Ya nggak apa-apa sih, nama juga lagi musim hujan ya guys ya. Ini kemungkinan setengah jam lagi baru sampai pusat kota Purbalingga ya. Nanti gua rest dulu di Purbalingga guys. Mungkin besok atau lusanya baru gua lanjut ke Dieng lewat jalur Purbalingga Karangkobar ya, Karangkobarnya Banjarnegara, terus Batur. Setelah Batur nanti sampai di Dieng guys ya. Nanti kita lihat aja jalurnya kayak gimana guys ya. Oke guys, tepat pada pukul 17.45an gue udah tiba di Purbalingga. Nah ini di depan ada Tugu knalpotnya ya, yang ikonik. Oke guys, di pagi yang cerah ini terlihat ya ada Gunung Slamet, cakep nih ya. Gue saat ini berada di daerah Padamara, Purbalingga. Gue mau melanjutkan perjalanan ya guys ya ke Dieng, melewati jalur Karangkobar, Banjarnegara, Batur. Nah ini estimasinya itu kurang lebih 2 jam 40 menit ya. 2 jam 40 menit itu ya biasa sih sama gue juga paling 2 jam 20 nyampe ya. Tapi kita nggak usah buru-buru guys ya. Nah ini masih pagi yang cerah ya, jam 5:45. Berarti sampai sana perkiraan ya jam 8:10, jam 8:15 mungkin ya. Oke guys, kita langsung cus saja guys. Nah di depan ini merupakan alun-alun kota Purbalingga ya guys ya.
Nah, ini kondisi jam 6 kurang, masih pagi ya guys ya. Terpantau juga masih masuk hari libur ya guys ya. Jadi lalu lintasnya juga tidak terlalu padat. Tapi sepadat-padatnya di sini tuh nggak macet ya guys ya, kayak di Bekasi. Oke, nah ini gua ada di Jalan Klampok ya. Klampok Purbalingga. Ini jalurnya aspal ya, aspalnya mulus. Ini lurusan panjangnya mengingatkan gua sama Jalan Dendeles ya. Dari tadi lurusan panjangnya nggak habis-habis ini. Nah sini juga ada bis 3/4 nih, jurusan mana ini ya? Kayaknya sih Purbalingga Banjarnegara itu ya. Nah di depan ada NMAX plat Jakarta Timur juga nih ya. NMAX generasi 2. Posisi sekarang masih di Kali Gondang, Kabupaten Purbalingga. Nah ini cuacanya berkabut guys ya. Jalanannya juga mantap nih guys ya dari tadi ya. Lurusan panjang, naik turun. Kita depan belok kanan. Mantap guys, kabut di pagi hari nih lumayan tebel, tapi masih aman jarak pandang. Gua terpaksa pakai lampu jauh nih ya. Lampu jauh gua warna kuning, biar kelihatan sama depannya ya. Nah, no, gelap banget depannya no. Jarak pandangnya ya. Gue nyalain lampu hajar juga deh, biar aman. Tebel guys, kabutnya guys. Padahal ini belum dataran tinggi ya. Masih menengah lah inilah. Bersyukur ya guys ya, dalam perjalanan pagi ini menuju Dieng cuacanya terpantau cerah walaupun sedikit berawan ya. Tapi mudah-mudahan sih kita sampai Dieng ini nggak turun hujan ya, karena jalur yang kita lalui ini merupakan jalur rawan-rawan longsor ya guys ya nanti ya. Oke, kita sudah masuk Karangkobar ya ini ya. Kurang lebih 1 jam lagi kita baru sampai di daerah Dieng. Oh ya guys, Dieng itu terbagi dari 2 wilayah ya, yaitu Banjarnegara dan Wonosobo. Jadi setengahnya punya Banjarnegara, setengahnya punya Wonosobo. Nah ini untuk Karangkobar sendiri berada di Kabupaten Banjarnegara ya guys ya. Ini suasana pasar ya sepertinya ya. Atau bisa dibilang pusat kotanya ini Karangkobar. Soalnya dari tadi jalurnya belok-belok sama hutan guys ya. Nah ini kita baru nemu keramaian lagi di sini guys. Ini sudah jam 7:05 ya. Perkiraan sampai Dieng itu jam 8:10 guys ya. Oke, kita mulai memasuki daerah Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Nah kalau udah masuk Karangkobar ini jalurnya udah mulai nanjak-nanjak ya. Cuman nanjaknya masih enteng ini ya. Nanjak standar ya. Belum yang curam-curam amat. Nanjak plus berliku-liku gini jalurnya. Masih enteng ini mah ya buat address gue ya. Tapi nggak tahu kalau address standar mungkin udah ngap ya tanjakan segini juga. Oke, kita memasuki tanjakan panjang ya. Ini nggak terlalu curam tapi tanjakannya panjang. Address gue masih kuat di 3540 ini ya. Ini gue posisi sendirian ya. Kalau boncengan nggak tahu deh. Ya emang CC nggak bohong ya. Walaupun lo mau main kirian apa, tapi tetap aja kalau mau enak buat nanjak ya bore up. Lihat Vario kayaknya enak banget itu lingkup ini ya, nanjaknya ya. Nah, Rambu, tanjakan panjang. Anda memasuki kawasan tanah longsor. Paweden, daerah Paweden, Kabupaten Banjarnegara ya.
alon-alon aja ya, pakai address ya, yang penting sampai atas. Hati-hati, daerah rawan longsor. Anda memasuki kawasan bencana tanah longsor. Bismillah aja guys ya. Mungkin di sini tanahnya tanah gerak ya, jadi rawan. Ini udah masuk masih Karangkobar bukan ya? Mantap sih di jalur ini, kelok-kelok, aspalnya halus. Hati-hati, jalan ambles. Kita patuhi rambu-rambu aja ya, jangan lupa dibaca-baca rambu-rambunya, rambu-rambu peringatan, supaya kita lebih waspada dan hati-hati guys. Nah ini kayak gini nih jalan ambles. Ini kayaknya rawan ini ya, tanah longsor ya. Syukurlah cuaca hari ini gak hujan ya. Oh sini ada tempat wisata guys, wisata Tikako. Sudah mulai belok-belok, tapi nanjaknya belum ekstrim ya guys ya, masih tanjakan standar. Oh ya, gue spek kirian pakai rumah roller next custom ya. Ini udah pemakaian 6000 kilo, masih oke. Tadi sempat gue bongkar, cek bos-bosan sama rumah rollernya masih aman, gak ada goyang, masih bagus. Kan karena gue bilang part Suzuki pasti awet walaupun di custom. Nih kuping gue udah mulai agak-agak budek ya, karena udah mulai dingin berasa. Tangan gue juga udah mulai berasa kebasnya. Nah, sarung tangan gue hilang guys, jadi gue gak pakai sarung tangan. Oke guys, kita sudah berada di jalur Wanayasa Batur. Gunakan gigi rendah, tanjakan panjang dan terjal. Hati-hati, rawan tanah longsor. Masih enteng guys ya, buat address. Dan tadi belum menemui tanjakan-tanjakan ekstrim guys ya, seperti tanjakan Kerakalan, jalur Bawang Dieng ya. Nah ini tanjakannya tapi panjang. Ya masih kuat lah di 40-an, 40 kpj buat address. BTW berat gue ini 92 kilo ya. Ini gue single riding. Kalau boncengan mungkin lebih ngap lagi napas ya. Kuat tapi tanjaknya pasti ngap. Oke, di tanjakan sini mulai menurun speednya menjadi 30 kpj. Perasaan kelihatannya datar ya, tapi berat ya. Mungkin sebenarnya ini nanjak tapi nggak berasa guys ya. Oke guys, nah masih stagnan di 30. Nanjak terus guys, pantesan tadi rambunya tanjakan panjang ya. Oh ya guys, ini bisa dibilang kita lewat jalur belakang ya. Karena kalau lewat jalur depan itu lewat Wonosobo kota, infonya macet ya. Kemarin tuh tanggal 27 ya, kemarin 27 itu macet. Lumayan parah itu akses menuju Dieng ya, dari kota Wonosobo ya. Kalau dari arah Batur ini sih sepertinya lancar guys ya. Karena ini bertepatan dengan long weekend, Isra Mi'raj dan juga Imlek di akhir bulan Januari 2025 ya. Wah ini depan tanjakan panjang guys ya. Masuk nih nanjak ke sono guys, ke atas. Bismillah aja guys ya. Ini di depan juga ada beat karbu ya. Beat karbu sih biasanya kuat. Kalau Suzuki kan emang lemot. Oke guys, tanjakan masih kuat 40. Nah, sana turunan. Oke, tanjakannya masih kuat di 35 kpj guys ya.
Ini masih nggak terlalu ini ya, cuma ya di atasnya berasa nih ya. Nahan di 30. Oke guys, nah ini udah sampai di akhir pendakian ya. Masih kuat lah ya, 30 kpj. Oke guys, kita sudah sampai di Jalan Batur Dieng ya guys ya. Di sini sudah mulai banyak vegetasi hijau. Oke, gue mau ngerekam dulu guys nih. Kurang lebih setengah jam lagi ya kita sampai di Dieng. Ini udah jam setengah 8-an ya. Cuma kondisi jalannya kurang bagus, tambelan-tambelan begini jalurnya guys ya. Ini kayaknya kalau dari jalur Kajen Pekalongan ini tembusnya sini-sini juga guys ya. Soalnya kayak gue nggak ngerasa asing sama jalurnya. Mungkin dulu pas gue lewat jalur Kajen ketemunya di jalur-jalur sini juga, jalur Batur. Nanjak lagi guys. Jalurnya belang-belang guys ya. Jalurnya jelek, terus ya aspal lagi nih depannya nih. Ya nggak tahu udah dana desanya dipakai dengan baik apa enggak. Nanjak lagi guys, cuma 30 kpj. Ini kayak gue pernah lewat sini ya, waktu jalurnya itu laut Pekalongan Kajen, terus tembusnya Batur. Soalnya gue nggak asing sama jalurnya nih. Kayak guys, di depan tanjakan panjang lagi guys ya. Nanti kita coba tanjakan Cikarim guys ya, Cikarim yang di Curug Cikarim Dieng. Cuma gue pesimis ya, kayaknya sih nggak kuat. Ada faktor yang bikin nggak kuat address ini di Cikarim kayaknya ya. Yang pertama itu jalur Cikarim itu tanjakannya nggak mulus, alias berlubang jelek. Jadi memungkinkan kita nanjak itu nggak mulus, jadi nanjaknya lambat, kurang momentum, ya itu bisa jadi nanti nggak kuat. Orang banyak juga kalau kasus PCX NMAX yang single riding pun gak kuat ke Cikarim ya. Makanya nanti kita coba pakai address ini guys ya, kuat apa enggak ini. Ini di depan ada truk muatan apa ini ya, muatan karung. Memang tanjakannya berasa ini, walaupun kelihatannya landai tapi kok rasanya berat ya. Oke, setelah kita masuk daerah Batur, nah ini cuaca cukup cerah ya. Vegetasinya pun kelihatannya cakep guys. Mataharinya di sana nih guys. Emang Dieng itu jalurnya nggak ada obat ya. Mau dari sisi manapun tetap indah. Mau lo lewat dari Wonosobo kota, mau lo lewat dari Krakalan ke Tol Kayangan, itu pemandangannya memang menakjubkan. Ada biasa ada yang mau muter balik.
Jalurnya juga sudah mulai halus guys ya. Widih. Ini kalau rumahnya dibikin warna-warni, mirip kayak di ini ya, Paris Panjavanya Magelang ya. Kayaknya warnanya, rumahnya gak diwarna-warni. Tuh depan tanjakan ya. Tanjakannya panjang. Kayaknya beat SF atau beat KOJ buat nanjak juga ngos-ngosan ya. Mirip-mirip address, cuma dia lebih parah lagi. Nanjak guys, 40 guys. Ini kurang lebih 15 menit lagi, 10 menit lagi kita udah sampai di Dieng. Gunakan gigi rendah, tanjakan panjang dan terjal. Kita gaspol guys. Masih kuat 50 tapi dia ngedrop ke 40. Ngedrop lagi di 30 guys. Nah lama-lama masih stuck di 30. Turun lagi di 25. Oke, mentok di 25 doang. Ini kalau rumah roller standar kayaknya 20-15 kali nanjaknya ya. Belok kiri sini. Nanjak lagi guys, no. Jembatan apa nih? Tikungan apa ini ya? Tanjakan apa ini ya kayaknya? Itu kok ada yang mogok. Ini depan motor ada yang gak kuat nanjak nih. Sampai penumpangnya turun dulu. Waduh, lumayan ini ya, panjang nanjakannya no. Oke, naik lagi speednya di 20. Sejauh ini yang paling curam tadi tanjakan ini nih. Tanjakan apa sih namanya ya? Nanti gue lihat dulu di Google Maps guys. Kayaknya begitu kita nggak nemu tanjakan yang ini lagi ya, kecuali tanjakan Jurus Karim nanti nih. Pesimis gue nih, nggak tahu kuat nanjak apa kagak. Ini apa bis 3/4 kemana ini arahnya ya? Mau nyalip juga agak-agak ngeri-ngeri ya. Address nanjaknya berat. Oke guys, ini udah menunjukkan jam 8 kurang 3 menit. Kita sudah masuk ke Dieng ya. Wisata Dieng ini depannya. Udah masuk ke kawasan Candi Arjuna Dieng. Berarti kurang lebih tadi dari Purbalingga ya, Padamara atau dari alun-alun Purbalingga ke Dieng melalui jalur Karangkobar, Batur. Apa waktu tempuhnya itu sekitar 2 jam 10 menit ya guys ya. Oke, kita sudah sampai nih guys ya. Nih Candi Arjuna ini ya. Oke, kita belum sampai plang tulisan dianya ya. Emang nggak tahu macet apa enggak. Tapi tadi pelangnya ada. Itu aja deh.
Oke guys, kita sudah sampai. Jadi terima kasih sudah menyaksikan perjalanan gua dari Bekasi sampai Dieng Banjarnegara. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.